Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bisahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah خاتم النبيين المكتوب بين كتفيه خاتم النبوة الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة السلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin wal hadirat, kita duduk bersama-sama di tempat yang sangat mulia, di mana dimakamkan kita untuk menyaksikan kebesaran apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kita untuk menyaksikan orang yang telah diangkat oleh Allah, oleh orang yang dekat di sisinya. Kita untuk menyaksikan orang yang diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita datang bersama-sama bukan untuk sekadar mengambil barokah atau mendapatkan karamah. Kalau barokah karamah itu sudah jelas, tapi mampukah kita mengambil ibrah apa yang dicontohkan oleh beliau sehingga menjadi bekal amal kehidupan sehari-hari? Itulah yang menjadi pertanyaan setiap zairin yang harus mampu kita untuk menjawabnya. Sebab apa beliau mulia di sisi Allah? Itulah yang perlu dijawab. Siapa yang bisa menjawab? Kita yang datang bukan sekadar mengambil barokah dan karamah. Beliau itulah yang mampu dan membuktikan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, safinatun Nuh, perahu Nabi Allah Nuh, yang akan sebab menjadi menyelamatkan kita, yang mengambil kita dari abah-abahnya. Yang jelas hamba-hamba Allah dari mulai beliau yang mampu bisa melihat abahnya, abahnya melihat abahnya, abahnya melihat abahnya, sampai melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang yang hidup pada waktu itu, tapi kami pun termasuk beruntung. Walaupun bagaimana masih bisa mengambil ibrah, masih bisa mengambil contoh menghadap pusara yang mulia, ialah Sayyidil Imam Al-Imam Ahmad rahmatillah, guru daripada segala para ulama, guru daripada seorang aulia, semua para aulia, guru daripada salatin, guru dan bapak daripada ummah pada waktu di zamannya. Siapakah beliau? Saya kira kalau nasabnya sudah sangat ma'ruf dan kita sudah kenal. Beliau Al-Imam Ahmad rahmatillah mempunyai 3 bersaudara kakak beradik yang luar biasa. Maaf para habaib dan para ulama dan hadirin, kalau saya menceritakan itu saya malu melihat keberadaan seperti zaman sekarang ini. Kita mendambakan semua anak-anak kita yang tidak menjadi manusia yang memalukan kedua orang tuanya di hadapan Allah. Kita mengharapkan anak murid kita tidak memalukan gurunya di hadapan Allah. Kita melihat sekarang Al-Imam Ahmad rahmatillah masih di dalam pusara 560 sekian tahun. Masih mampu membuat ekonomi kerakyatan. Kalau di pusara ini, di daerah Ampel ini, tidak ada makom beliau, ramai atau tidak pertokoan di sekitar sini? Ramai atau tidak? Tidak. Ada beliau orang mati. Tapi bukan orang mati sembarangan. Orang yang mati dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih mampu memberi makan sebab kepada kita semuanya al-hadirin dan lingkungannya. Karena siapa? Karena sebab beliau radhiyallahu ta'ala.
Dan beliau masih bisa menyatukan ummah, masih bisa mempersatukan kita semua ketika kita berziarah di sini. Walafu minkum, tidak pernah berbicara ente partainya apa, ente milih siapa. Lah, kita satu muwahidah ala tahqiq, bersama, bersatu. Mestinya kita malu kepada beliau, orang yang sudah meninggal 500 tahun sekian masih bisa mempersatukan orang-orang yang hidup. Orang yang hidup mengapa tidak mampu mempersatukan orang-orang sesama kita? Yang ada apa? Pecah belah, pecah belah. Kita berpikir terkadang, Islam mau maju sampai kapan? Kita mau maju sampai kapan? Khilafiyah terus. Bangsa lain telah membuat dari mulai alat tempur sepersenjataan yang maju luar biasa, dari alat transportasi darat, laut, udara, dari domestik sampai reguler. Siapa yang buat? Mereka. Dari dunia medis, kedokteran, sampai alat-alatnya, sampai tablet, sampai kapsul, yang bikin siapa? Ekonomi, dari dunia pertanian sampai dunia bisnis yang lain, mereka yang bikin. Kita bikin apa? Kita pernah berbuat mengisi apa setelah merdeka ini? Dan kita telah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam untuk mengikuti jejak al-abauna yang datang ke Indonesia pada waktu itu. Beliau bukan seorang yang pegang punya tasbih saja. Maaf, beliau datang juga seorang yang mempunyai manajemen yang sangat rapi, benar. Ada yang bagian ilmu pengetahuan, ada yang dari dunia pertanian, ada yang dalam dunia bisnis. Bukan masuk kampung keluar kampung dengan membawa subhah lalu tablik, tidak. Tapi mengenal pada waktu itu yang berbeda faham, yang berbeda agama, tapi masih bisa menyambung. Kenal dengan jalur ekonomi. Inilah para beliau yang ahli pertanian, dia memperkenalkan dakwahnya melalui dunia pertanian dan lain sebagainya, sehingga beliau hidup di lingkungan pada waktu itu menjadi motor power yang luar biasa dan diperhitungkan oleh zaman Majapahit maupun di zaman Penjajaran. Ini contoh beliau Al-Imam Ahmad rahmatillah. Tiga-tiganya Imam Ali Murtadha, Sunan Bedilan, Maulana Ishaq. Putra siapa? Ibrahim Asmorokondi. Sedangkan kakak adik Ibrahim Asmorokondi 12. Tidak satu pun yang tidak menjadi ulama. Tidak satu pun yang tidak menjadi aulia. Putra siapa? Al-Imam Jamaluddin Husain. Imam Jamaluddin Husain putranya Imam Ahmad Syah Jalal. Imam Ahmad Syah Jalal di mana dimakamkan? Di Anam. Beliau ketika datang di Kamboja atau di Champa, dua kerajaan antar Champa dengan yang namanya Anam selalu bersitegang terus. Padahal satu agama. Siapa yang bisa mengakurkan? Al-Imam Ahmad Syah Jalal sendirian. Sehingga dua kerajaan menyerahkan kepada Al-Imam Ahmad Syah Jalal, saya menyerah, silahkan Habib, mau dipimpin apa? Maka dari situlah dipimpin oleh beliau dan perkawinan dengan putri-putri Kamboja, putri-putri Champa melahirkan Al-Imam Jamaluddin Husain. Ke atasnya Al-Imam Abdullah Uthman Khan dan sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau, saya sering ulang-ulang, juga dzurriyyah Al-Imam Abi Bakr As-Siddiq. Karena apa? Al-Imam Ja'far Shadiq, ibunya Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq. Wali 9 tidak terlepas dzurriyyah Al-Imam Abi Bakr As-Siddiq. Maka barang siapa mencacat atau mencaci Abi Bakr As-Siddiq, sadar atau tidak, dia telah mencaci dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang kita lihat apa kesaksian bersama. Jangan heran kalau dari dahulu dikatakan opo sehono putra waya Kanjeng Nabi. Oh, ketinggalan itu kalau tidak percaya adanya Ahlul Bait. Sudah zaman jahiliyah itu sudah ada. Karena Nabi SAW Abtar tidak heran itu zaman jahiliyah.
Tapi yang jawab langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal." Apakah kita bisa meniru apa yang dibawa oleh beliau sekarang? Kita sekarang akan menghadapi Ramadan. Satu, Ramadan untuk membersihkan fisik, membersihkan batiniah. 11 bulan sudah perut kita tidak pernah bersih. Kalau bejana itu tidak pernah dicuci. Terus berganti berapa kerak yang ada di dalam perut kita ini. Tidak satu pun obat apapun bisa membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam pencernaan. Sedangkan ilmu pengetahuan, ilmu pencernaan adalah sumber bagaimana mengelola, menghasilkan dari darah yang baik. Dari mulai darah putih sampai darah merah bersumberkan di dalam pencernaan yang kerjasama dengan istimewa sekali. Pankreas, ginjal, sehingga di-over kepada liver, liver ditarik kepada jantung, jantung sampai kepada akal manusia. Yang akal yang kotor akan dibersihi dengan darah yang bersih karena min barokah hasil puasa Ramadan. Yang pemikirannya tidak karuan akan dibersihkan karena bersihnya darah dari barakatul Ramadan. Hatinya pun kita akan bersih karena apa? Kita mengambil sir asrar daripada Ramadan sehingga bisa membersihkan sampai kita hingga bisa mencapai bagaimana menempatkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak cukup tatmainnul qulub saja, kita akan membawa qalbun salim ketika yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Maka dari itu secara singkat, oleh-olehnya apa setelah kita pulang dari sini? Oleh-olehnya apa? Kalau ditanya maaf saja, oleh-olehnya cuma malu. Kita tidak tanya barokah walal karomah. Bukan kita tidak suka dengan karomah wala nahnu nungkir bil karomah. La abadan. Waliyadu billah. Tapi mengambil satu ibroh saja. Oleh-olehnya malu. Oleh-olehnya apa Pak? Malu. Kenapa yang pertama Imam Ahmad rahmatillah sudah meninggal 100-500 tahun yang lalu masih didatangi orang, dikunjungi orang dan mendapat kucuran rahmat dari Allah Ta'ala. Yang kedua, beliau masih bisa mempersatukan ummah. Yang ketiga, masih sebab bisa memberikan makan kepada fuqara wal masakin. Yang ketiga, yang keempat, beliau masih bisa membuat ekonomi kerakyatan untuk kepentingan al-muslimin khususnya. Mestinya kita bawa untuk becerna. Sehingga kita bisa meniru, menelurkan Imam Ahmad rahmatillah di setiap kampung kita, di setiap kota kita, yang kita selalu kepada sulalah min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sebab mengenal beliau, kita akan mengenal kepada ahli bait. Dari mengenal ahli bait, kita akan mengenal mahabbah bin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sabda Nabi yang terakhir setelah sahabat bertanya, sejauh mana kita dikatakan kategorikan mukmin ya Rasulullah? Idza ahbabtallah, selagi mencintai Allah. Selanjutnya Rasulullah, selagi mencintai utusannya. Yang terakhir ini Rasulullah bersabda, wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya semakin kuat. Tapi oknum-oknum manusia yang mau menghancurkan agama, khususnya Islam, umat beragama pada umumnya, bagaimana menghancurkan bangsa ini, menghancurkan republik ini, menafsirkannya dibelokkan. Apa artinya? Kalau begitu, kalau mau menghancurkan dunia Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya, jauhkan umat ini kecintaannya kepada nabinya. Sebab kalau cintanya kepada Rasulnya luar biasa, imannya semakin kuat, tidak mudah digoyahkan. Hancurkan dulu kepercayaannya kepada Rasulullah SAW, kepada ahli baitnya. Bagaimana ahli bait Habib sama Habib, biar jeblokan, biar tarung, yang sini pukul sana, yang sana pukul sini. Tujuannya apa? Menghancurkan zuriyah Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu. Nanti kalau sudah berhasil, kelompok habaib yang menang dibenturkan dengan Nahdlatul Ulama. Supaya apa?
ahlil baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intabih ya ayyuhal baiti Rasulillah. Maaf di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tafsir ini begitu juga kalau menghancurkan bangsa ini. Kalau mau menghancurkan bangsa ini gimana caranya? Goyang terus, tidak percaya dengan pemerintahnya, tidak percaya dengan aparatur negara, tidak percaya dengan TNI-nya, tidak percaya dengan Polri-nya, supaya jauh, semakin jauh, dan sudah itulah mudah paling dihancurkan bangsa ini. Maka dari itu, apabila kita sudah mengetahui, mari kita bersama rapatkan jajaran umat Islam, rapatkan bangsa ini. Jangan memberi kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan ahli sunnah wal jamaah, yang akan menghancurkan Islam, yang akan menghancurkan bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.